Halo, nama saya Nala Sofia, NIM 198191126. Nama saya Nura Yohana, NIM 198191101. Perkenalkan, nama saya Elson Valeri, NIM 198191006. Dan nama saya Azizah, NIM 198191136. Yang terhormat, Bapak Yusuf dan Bapak Firman selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar rekayasa dan desain kelas 43 beserta asisten Kariski dan Kafitri. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan proyek akhir kami mengenai bioenergi. Pada presentasi ini, kami akan mempresentasikan aspek-aspek yaitu daftar kontribusi, definisi masalah, dan persyaratan desain. Desain konseptual yang di dalamnya akan dijelaskan lagi konsep alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan konsep. Selanjutnya, desain terperinci yang terdiri atas fitur utama dan operasinya, analisis dan perhitungan. Dan yang terakhir, pelajaran yang didapat. Daftar kontribusi individu. Setiap anggota kelompok berkontribusi pada pengerjaan laporan tugas akhir ini. Setiap subbab laporan ditanggung-jawabi oleh setidaknya satu orang anggota kelompok yang pembagiannya sudah disepakati bersama. Untuk ketua kelompok Elson sebagai penanggung jawab bagian desain konseptual dan desain terperinci. Selanjutnya, Nora sebagai penanggung jawab dalam bagian daftar kontribusi, persyaratan desain, dan revisi akhir laporan. Kemudian Nola sebagai penanggung jawab bagian judul dan penulis, daftar isi, serta definisi masalah. Terakhir, Azizah sebagai penanggung jawab bagian desain terperinci dan pelajaran yang didapat. Energi merupakan permasalahan utama dunia saat ini. Tiap tahunnya, kebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak yang diperoleh dari fosil tumbuhan maupun hewan. Ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin langka berakibat pada kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Salah satu alternatif tersebut yaitu dengan penggunaan energi biomasa. Energi biomasa dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis. Energi biomasa merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari limbah tumbuh-tumbuhan atau bahan organik yang mudah ditemukan dan ketersediaannya yang melimpah, seperti limbah kayu, sekam padi, ampas tebu, dan tempurung kelapa. Melimpahnya limbah tumbuh-tumbuhan tersebut tentunya membuat energi alternatif ini mudah diciptakan dan sebagai bentuk pemanfaatan limbah yang bernilai ekonomis. Salah satu pemanfaatan dari limbah tumbuh-tumbuhan adalah sebagai bahan baku dalam pembuatan briket arang. Bahan baku tersebut salah satunya yaitu limbah serbuk kayu, di mana pada saat ini, limbah serbuk kayu ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, usaha untuk mencari bahan bakar alternatif yang renewable, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomis pun banyak dilakukan. Salah satunya adalah pembuatan briket dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu atau dikenal dengan biobriket. Syarat utama yang mempengaruhi kualitas briket arang adalah nilai kalori yang dihasilkan dari pembakaran. Briket arang yang berkualitas merupakan briket yang pembakarannya menghasilkan kalori yang tinggi. Tinggi rendahnya nilai kalori yang dihasilkan dipengaruhi oleh komposisi briket itu sendiri. Semakin tinggi nilai kalori dari serbuk kayu, maka nilai kalori hasil pembakaran juga akan semakin tinggi. Selain itu, komposisi perekat juga mempengaruhi nilai kalori yang dihasilkan pada pembakaran. Semakin banyak komposisi perekat, maka nilai kalori akan semakin rendah. Oleh karena itu, kadar perekat dalam briket tidak boleh terlalu tinggi, karena sifatnya yang sukar terbakar dan mudah menyerap air. Kualitas briket arang pada umumnya juga ditentukan berdasarkan sifat fisik dan kimianya, antara lain ditentukan oleh kerapatan, kadar air, dan daya tekan. Syarat-syarat tersebut dituliskan dalam sebuah daftar persyaratan kinerja seperti sebagai berikut. Yang pertama, total harga bahan kurang dari Rp200.000. Yang kedua, harus menggunakan bahan baku yang mudah didapat. Yang ketiga, harus menggunakan bahan yang memiliki nilai kalori tinggi. Yang keempat, harus menggunakan perekat yang kadarnya kurang dari 30%. Yang kelima, serbuk kayu harus memiliki kerapatan atau massa jenis yang rendah. Yang keenam, harus memiliki kadar air yang rendah. Yang ketujuh, asap yang dihasilkan harus sedikit atau bahkan tidak ada. Yang kedelapan,
harus menggunakan daya tekan sekitar 4,6 kg per cm kuadrat. Yang kesembilan, waktu pembakaran menjadi singkat dan laju pembakaran menjadi tinggi. Yang ke-10, mudah dicampurkan antara satu bahan dengan bahan lainnya, dan yang terakhir mudah dinyalakan. Konsep konseptual atau dari konsep alternatif kami yang pertama, yaitu menggunakan jenis kayu mala jenis Borneo dengan komposisi perekat 15% dan 25%. Sedangkan ukuran cetakannya 22 mm dan 60 mm. Dalam hal harga serbu kayu per 100 gram, harga mala adalah Rp3.800, jenis Rp4.100, dan Borneo Rp3.400. Untuk kadar air, mala menghasilkan kadar air sebesar 8%, jenis 12,6%, dan Borneo 21,6%. Untuk kerapatan kayu dalam satuan gram per centimeter kubik, kayu mala kerapatannya 0,356, jenis 0,464, dan Borneo 0,65. Sementara untuk kalori kayu dalam satuan kalori per gram, pada kayu mala 4.932, kayu jenis 4.547, dan kayu Borneo 4.670. Yang kedua, jenis kayu yang digunakan adalah mala, pinus, dan jati. Komposisi pengeratnya yaitu 5% dan 15%. Untuk ukuran cetakan ada yang 17 mm dan ada yang 60 mm. Dalam hal harga serbu kayu per 100 gram, harga kayu mala Rp3.800, jenis Rp4.100, jati Rp5.000. Kadar air mala 8%, jenis 12,6%, jati 40%. Kerapatan dalam gram per centimeter kubik, kayu mala 0,356, jenis 0,464, dan jati 0,989. Sementara untuk kalori kayu dalam satuan kalori per gram, kayu mala 4.932, jenis 4.547, dan jati 6.560. Yang ketiga, jenis kayu yang digunakan adalah mala, Borneo, dan jati. Komposisi pengeratnya antara 10% dan 20%. Ukuran cetakannya 26 mm dan 42 mm. Harga serbu kayu per 100 gram dari kayu mala adalah Rp3.800, Borneo Rp3.400, jati Rp5.000. Kadar air mala 8%, Borneo 21,6%, dan jati 40%. Kerapatan dalam gram per centimeter kubik, mala 0,356, Borneo 0,05, dan jati 0,989. Sementara kalori kayu pada satuan kalori per gram, kayu mala 4.932, Borneo 4.670, dan kayu jati 6.560. Tentang evaluasi alternatif. Dari decision matrix yang kita buat, ada beberapa kriteria. Yang pertama, biaya dan keterjangkauan. Nah, dari sini tuh alternatif 2 dan 3 memiliki nilai yang kecil karena mereka memiliki serbu kayu jati, di mana serbu kayu jati itu sangat sulit didapatkan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kedua, proses pembuatan ketiga alternatif itu sama dan tingkat kesulitannya juga sama, sehingga memiliki nilai yang sama semua. Ketiga, waktu pengeringan. Dalam percobaan kita ini, waktu pengeringan hanya fokus kepada ukuran cetakan, di mana ukuran cetakan yang semakin besar memiliki waktu pengeringan yang semakin lama. Keempat, daya tahan pembakaran. Daya tahan pembakaran ini merujuk kepada laju pembakaran. Nah, dari alternatif 2 dan 3 terdapat kayu jati, di mana kayu jati itu memiliki kadar air yang sangat tinggi sehingga laju pembakaran itu sangat lambat. Dan yang terakhir, hasil pembakaran. Menurut percobaan yang pernah dilakukan, bahwa hasil pembakaran dari serbuk arang akan menghasilkan asap yang tidak berwarna dan sangat sedikit dibandingkan menggunakan serabut kelapa yang menghasilkan asap warna hitam. Selanjutnya, pemilihan konsep. Maka dari itu, kelompok kami memilih alternatif konsep 1. Nah, alasan kita memilih alternatif konsep 1 itu dibelakangi oleh yang pertama, dari percobaan yang pernah dilakukan, bahwa kerapatan akan meningkatkan kadar air dikarenakan ukuran partikel yang semakin kecil lebih mudah menyerap air. Selain itu, walaupun saat kerapatan meningkat, nilai kalori pun meningkat. Namun di satu sisi akan mengurangi laju pembakaran. Dan jika kadar air tinggi, maka nilai kalori total yang dihasilkan sebagian akan dialirkan untuk menguapkan air terlebih dahulu, sehingga nilai total akhirnya itu akan semakin sedikit. Maka dari itu kita memilih konsep alternatif 1 yang tidak ada kayu jati.
Selanjutnya, biaya dan keterjangkauan. Menurut survei yang telah kami lakukan pada Pasir Koja, di Pasir Koja itu terdapat toko mebel, dan dikatakan bahwa kayu jati itu sangat jarang digunakan, sedangkan kayu mala, Borneo itu merupakan kayu-kayu lokal yang mudah didapat dan biayanya juga sangat murah. Sedangkan kayu jati membutuhkan biaya yang tinggi dan dibutuhkan waktu untuk pemesanan dengan jumlah yang sangat besar. Dan akhir perbandingan parameter, di mana perbandingan parameter itu antara satu dengan yang lain cukup jauh sehingga dapat dilihat secara langsung perbandingannya. Dan terakhir desain terperinci, yaitu fitur utama dan operasinya. Yang pertama kita ingin melihat perbedaan jenis serbuk kayu mana yang paling cocok, sehingga kita melihat dari kadar air dari serbuk kayu tersebut, kerapatan serbuk kayu, dan pengaruh kekuatan serbuk kayu, serta nilai kalori yang dihasilkan. Selanjutnya kadar perekat. Di sini kita memvariasikan kadar perekat untuk menguji di mana kadar perekat yang paling cocok, tapi di bawah 30%. Karena menurut penelitian, jika sudah di atas 30%, maka kadar air akan terlalu banyak sehingga tidak dapat dinyalakan. Selanjutnya pipa PVC sebagai catatan, di mana pipa PVC memiliki biaya keterjangkauan alat, ukuran, dan ketahanan terhadap panas. Berikut adalah harganya, di mana harga 4 meter seperti dilampirkan pada diagram tersebut, dan jika kita dapat membelinya dalam per 1 meter, dan kita dapat membentuk banyak sekali bracket dari 1 meter tersebut. Dan terakhir tekanan, karena alat kita tidak memiliki biaya untuk membeli alat press, maka kita menggunakan daya tekan satu tangan yang nilainya jika menjadi 2 tangan akan setara dengan 1 alat press. Pada analisis dan perhitungan, berikut adalah perkiraan hasil pengujian Purwarupa berdasarkan percobaan yang dilakukan Anggoro pada tahun 2017. Dan untuk grafik di sebelah kanan dapat kami ambil pernyataan bahwa semakin kecil kadar perekat, maka semakin tinggi nilai kalori yang didapat. Dan kami mendapatkan persamaan bahwa kerapatan sama dengan kadar air sama dengan nilai kalori sama dengan 1 banding laju pembakaran. Dan dapat kami ambil kesimpulan bahwa serbuk kayu rasa mala akan memiliki nilai kalori terbesar dikarenakan memiliki kadar air yang paling kecil. Kemudian, kadar perekat yang paling cocok untuk pembuatan briket arang ini adalah 15% dikarenakan kandungan air yang dibawa tidak banyak. Dan ukuran paling ideal adalah 26 mm agar mempermudah pembakaran serta pengeringan briket. Selanjutnya, pelajaran yang didapat dari segi cara mendesain ulang supaya meningkatkan kinerja. Dari jenis mesin yang dibuat adalah bioenergi dengan menggunakan bahan dasar arang menjadi briket, kami dapat meningkatkan desain atau rancangan pembuatan biopelet berdasarkan jenis kayu, komposisi kadar tapioka, dan ukuran cetakan. Kemudian pelajaran umum yang dipelajari tentang proses desain, bahwa kami dapat memahami tujuan proyek ini, kemudian belajar memberdayai semua anggota dalam pembuatan proyek, dan memperhatikan bahwa proyek ini tetap berjalan. Juga pelajaran umum yang didapat tentang bekerja sama, yaitu menumbuhkan rasa percaya antar anggota dengan membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Dengan begitu, pengerjaan laporan ini bisa diselesaikan dengan cukup baik.